Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan kali ini. Jadi eh, pada pertemuan kali ini perkenalkan dulu, nama saya Hasan Badri dan teman saya tidak sendirian di sini, ada teman saya, cuman beliau belum hadir. Yaitu ada Raju Andika dari Lumajang. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas dan menjelaskan tentang konsep pendapatan nasional. Jadi untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu negara, salah satunya dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Nah, pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari kenaikan besarnya pendapatan nasional pada periode tertentu. Nah, oleh karena itu, nilai dari pendapatan nasional merupakan gambaran dari aktivitas ekonomi secara nasional pada periode tertentu. Tingginya tingkat pendapatan nasional dapat mencerminkan besarnya barang dan jasa yang dapat diproduksi. Nah, kapasitas besarnya produksi tersebut dapat menunjukkan tingginya tingkat kemakmuran masyarakat dalam suatu negara, baik negara yang sedang berkembang maupun negara-negara maju. Semua negara menginginkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Baik, selanjutnya yaitu kita akan lebih mendalami apa itu pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah salah satu indikator untuk dapat mengukur perkembangan tingkat pembangunan dan kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu. Nah, dengan metode perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui arah, tujuan, dan struktur perekonomian negara. Jadi itulah pendapatan nasional. Dengan kita mengetahui pendapatan nasional, kita dapat mengetahui arah, tujuan, dan struktur perekonomian negara. Baik, selanjutnya yaitu manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu mengukur tingkat kemakmuran suatu negara. Selanjutnya untuk mendapatkan data-data terperinci. Yang ketiga untuk mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional dan seterusnya. Contohnya begini. Berdasarkan perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui bahwa Indonesia termasuk negara pertanian atau disebut juga negara agraris. Jepang yaitu merupakan negara industri. Contohnya lagi yaitu Singapura termasuk negara yang unggul di sektor jasa dan sebagainya. Nah, di samping itu, data pendapatan nasional dapat digunakan juga untuk menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Misalnya sektor pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, jasa, dan sebagainya. Data tersebut juga digunakan untuk membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu, membandingkan perekonomian antar negara atau antar daerah dan berbagai landasan perumusan kebijakan pemerintah setempat. Slide selanjutnya yaitu ada konsep pendapatan nasional. Nah, di sini ada 5 konsep, yaitu yang pertama produk domestik bruto atau gross domestic product. Yang kedua produk nasional bruto atau gross national product atau PNB. Yang ketiga pendapatan nasional neto. Yang keempat pendapatan perseorangan. Yang terakhir yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Baik, saya akan jelaskan satu persatu dari setiap sub tadi. Yang pertama yaitu produk domestik bruto. Produk ini yaitu merupakan jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi
di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Rumusnya yaitu GDP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNA dalam negeri. Jadi begitulah cara menghitungnya produk domestik bruto. Itu sudah ada rumusnya. Dan yang kedua yaitu produk nasional bruto atau gross national product. Produk ini meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Rumusnya begini, yaitu GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri, atau GNP sama dengan GNPB ditambah pendapatan WNI luar negeri dan dikurangi pendapatan WNA dalam negeri, atau juga GNP sama dengan GDP dikurangi pendapatan itu atas faktor luar negeri. Jadi ini ada 3 rumus dalam produk nasional bruto. Baik, selanjutnya yaitu nomor 3, pendapatan nasional neto. Pendapatan ini adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumusnya begini, NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung plus subsidi. Dan yang selanjutnya yaitu nomor 4, ada pendapatan perseorangan atau PNI, personal income. Pendapatan perseorangan ini adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer ya, dan lain-lainnya. Rumusnya yaitu PI sama dengan NNI plus transfer payment dikurangi adalah buka kurung laba ditahan plus iuran jaminan nasional ditambah pajak perseroan. Jadi itulah rumusnya dari pendapatan perseorangan. Dan yang terakhir yaitu ada pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income dikurangi dengan pajak langsung ya. Ya itulah rumusnya tadi, DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Jadi itulah dari konsep pendapatan nasional. Jadi itu ada 5 tadi yang dijelaskan barusan. Selanjutnya pada slide selanjutnya ini yaitu ada faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama yaitu adalah kualitas SDM. Dengan adanya SDM yang berkualitas dalam suatu negara itu akan mempengaruhi pendapatan nasional yang efektif pula. Jadi berdasarkan tingkat rendah tingginya suatu SDM, maka di sanalah juga berpengaruh tinggi rendahnya pendapatan nasional. Yang kedua yaitu sumber daya alam. Negara yang memiliki banyak sumber daya alam dan dengan baik memanfaatkannya akan memiliki pendapatan nasional yang tinggi. Nah, ini juga akan berpengaruh dalam pendapatan nasional.
Bahkan dari sumber daya alam yang dikelola dengan baik, negara bisa memenuhi kebutuhannya warga tanpa susah payah. Yang ketiga yaitu ada modal yang mempengaruhi pendapatan nasional. Jika suatu negara memiliki modal yang cukup untuk mengelola sumber daya alam yang tersedia, tentu pendapatan nasional negara tersebut akan meningkat. Sebaliknya, jika suatu negara kekurangan modal, maka pendapatan nasional negara tersebut tidak optimal. Yang keempat yaitu ada stabilitas keamanan yang mempengaruhi pendapatan nasional. Stabilitas keamanan yang buruk akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian pendapatan nasional suatu negara. Misalnya, jika sering terjadi kerusuhan, demonstrasi, disertai kekerasan, peledakan bom, terorisme, perang antar suku, dan gerakan separatis. Nah, ini semua akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan nasional. Nah, makanya kita harus saling rukun dan saling menciptakan sebuah ekonomi yang sejahtera. Yang selanjutnya, yang nomor 5 yaitu ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah sangat berpengaruh terhadap pencapaian pendapatan nasional. Jika suatu negara memiliki pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berkualitas, maka pemerintahan negara tersebut pasti akan membuat kebijakan-kebijakan yang tepat, baik kebijakan di bidang politik maupun dalam bidang ekonomi. Selanjutnya yaitu nomor 6, keadaan geografis dan geologis. Nah, suatu negara yang letak geografis dan geologisnya yang sering mengalami bencana alam yang berulang-ulang setiap tahunnya. Nah, negara seperti ini contohnya seperti gempa bumi. Jadi negaranya ini sering letaknya ini rawan gempa bumi, angin topan, banjir yang sering berulang-ulang tiap tahunnya. Nah, kerusakan tersebut tentu akan berdampak pada pencapaian pendapatan nasional dalam tiap tahunnya. Sebaliknya, jika negara yang tidak pernah atau jarang tertimpa bencana alam, tidak mengalami kerusakan yang fatal yang berakibatnya pada berkurangan pendapatan nasional, maka dia itu aman dalam untuk pendapatan nasional yang menurun. Yang nomor 7, konsumsi, tabungan, dan investasi. Seperti yang kita ketahui, berdasarkan pendekatan pengeluaran khusus untuk perekonomian tertutup sederhana, yaitu perekonomian yang belum melibatkan hubungan dengan luar negeri, ekspor dan impor, dan belum melibatkan kegiatan pemerintah, pendapatan nasional hanya terdiri dari konsumsi dan tabungan saja. Jadi itulah ya dari penjelasan faktor pengaruh pendapatan nasional. Baik, terima kasih. Semoga bagi yang melihat video ini dan yang mendengarkan materi ini, semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Kritik dan sarannya semoga menjadi hal positif bagi kelompok kami dan menjadi pengembangan yang baik untuk kelak bila ada suatu tugas yang lebih berarti. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.